Okay, good morning, students in class 11. Yeah, how are you today? Come back with me, Mr. Henky, to learn again English. Your English class today. So, the topic is about offering items or services or help. Okay, topik today kita bicara tentang menawarkan ya item-item menawarkan uh, bantuan atau pertolongan. Oke. Ini materinya dengan harapan siswa bisa mengikuti dengan baik penjelasan Pak Guru sehingga nanti pada tugas di halaman 8 task 7 ya. Jadi tugas your task in page 8 task 7 itu nanti kalian akan kerjakan 10 nomor ya, 10 questions. But sebelum ya, before you are going to complete the sentences in these questions number 1 to number 10, you have to learn how about offering items offering, or you have to learn about models in offering help ya. Jadi siswa sekalian mohon supaya ikuti penjelasan Pak Guru untuk materi ini, sebab nanti pada tugas task 7 atau tugas yang ketujuh task 7 itu kalian akan melengkapi 10 pertanyaan ya. Oke. Yang pertama kita belajar tentang offering ya. Offering itu ada beberapa items atau ungkapan-ungkapan pertanyaan ya. Do you want atau would you like? Do you want bisa, atau kata lainnya would you like? Apakah Anda mau, Anda suka? Yaitu biasanya pertanyaan dimulai dengan do ya. Do you like? Atau bisa juga models yang lain kita gunakan would you like. Jadi apakah Anda mau apa? Ada banyak hal yang tentunya Anda mau. Jadi bisa menggunakan ungkapan menawarkan ya. Jadi menawarkan pertolongan. Anda mau kasih sesuatu kepada orang, pasti Anda menawarkan bantuan ya. Do you like atau would you ya, do you want atau would you like. Oke. Yang berikut, can I get you a glass of tea? Can I get you a glass of tea? Dapatkah saya mengambil Anda segelas tea? Nah, gitu ya. Can I get you a glass of tea? Kemudian, would you like to leave? Would you like? Maukah? Would you like? Maukah Anda ya? Maukah Anda meninggalkan sebuah pesan? Would you like to leave a message? Ya, to leave a message. Meninggalkan sebuah pesan. Kemudian, would you like more cakes? Oke. Do you need? Kemudian, let me give you. Ya, let me give you. Let me, izinkan saya, give you, memberikan Anda sebuah buku. Let me give you a book. Let me give you a cake ya. Jadi itu contoh ungkapan menawarkan ya, offering help. Offering help, menawarkan bantuan kepada orang lain. Nah, tergantung sekarang orang itu mau menerima atau tidak ya, atau dalam bahasa strukturnya, grammarnya adalah responding to an offer. Merespon atas sebuah tawaran. Orang tawar, Anda merespon. Apakah Anda menerima atau Anda menolak ya. Perhatikan, setiap kata kerja yang digunakan setelah do you, do atau would itu selalu kata kerja pertama tanpa menggunakan ing. Tidak bisa Anda mengatakan do you wanting, itu salah.
Do you liking? Itu salah. Do you like? Ya, do you want? Would you like? Jadi kata kerja selalu bentuknya dasar yang pertama, ya, infinitif atau verb one. Oke. Nah, yang tadi kita kembali kepada accepting, menerima, atau mereka merespon bisa menolak atau declining, ya. Jadi menolak itu declining, accepting itu menerima, ya. Kalau Anda menawarkan bantuan, kalau mereka accepting, berarti mereka akan menjawab yes, please. Tapi juga mereka akan jawab yang lain, sure, tentu, thank you. Kemudian, yes, I would. Ya, saya bisa, saya mau, saya suka. Oke, kemudian, okay, thanks. That would be very nice. Itu sangat baik. Ya. Sangat mantap, bagus. Oke. Kalau mereka menolak, mereka bisa mengungkapkan item seperti ini, ungkapan seperti ini. No, thanks. I am full atau I am satisfied. Saya sudah kenyang, saya sudah full. Ya, dalam hal ini kalau Anda makan, kemudian ditawarkan, ya, kalau Anda sudah kenyang, berarti Anda akan mengatakan I'm full, I am satisfied, ya. I'm full. Okay, thanks. Ya. Misalnya mereka menawarkan, do you like cake? Do you like cake? Would you like to eat cake? Nah, jadi mereka menawarkan makan. Kalau Anda menolak, Anda dapat mengatakan no thanks. Ya, tidak. Saya kenyang. Apa ungkapannya? Saya kenyang. I'm full. I'm full. Atau Anda kalau ditawarkan minuman, lalu Anda bilang sudah puas, tadi sudah minum, saya sudah full, ya, sudah tidak bisa lagi muat, tidak bisa lagi tambah minum, Anda bilang I'm satisfied, ya. I'm satisfied. Saya sudah puas. Ya, gitu ya. Jadi itu Anda menolak dengan menolak yang tidak membuat orang kecewa. Jadi Anda mengatakan no, thank you. No, thanks. I'm full atau I'm satisfied. Oke. Anda juga bisa menolak dengan ungkapan yang lain. Thank you, but I already have one. Oke. I already have one. Ya, saya sudah punya yang lainnya. Saya sudah punya yang satunya. Kalau Anda ditawarkan untuk dikasih satu buah barang, kalau barang itu ada di tangan Anda, maka barang yang sama ada juga di tangan Anda juga bisa mengatakan, thank you, but I already, saya sudah, but I already have one, sudah punya yang lain, punya satu. Oke, kemudian juga Anda bisa mengungkapkan penolakan dengan rasa sopan. Anda bilang, I don't need a lift. I don't need a lift. But thank you for the offer. But thank you for the offer. Tapi terima kasih atas tawaran Anda. Ya, Anda bisa bilang, saya tidak membutuhkannya lagi. Ya, I don't need a lift. Saya tidak membutuhkannya lagi. Anda bisa bilang dengan sopan, but thank you for the offer. Terima kasih untuk tawarannya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, dalam hal ini modals yang perlu kita pelajari, modals ya. Modals itu seperti kata kerja bantu ya. Modals itu kata-kata kerja bantu seperti can, could, shall, should, will, would, ya. Itu kata-kata kerja yang disebut dengan modals auxiliaries ya. Kata kerja bantu ya, yang bisa digunakan dalam ungkapan yang seperti ini. May I help you? Jadi may, bolehkah saya? May I help you? May I help you to check your smartphone?
Oke, may I help you to check your smartphone? Atau ada yang lain lagi ungkapan, would you like to video call your brother? Would you like to video call your brother with my smartphone? Would you like? Jadi kita menawarkan bantuan dengan menggunakan modals ya. Perhatikan di sini bahwa kata kerjanya tidak ada menggunakan ing, tidak boleh ya, itu salah. Tidak boleh menggunakan ing. Nah, untuk menawarkan sesuatu kita bisa menggunakan may, boleh, may I help you, boleh saya menolong Anda, may I help you give money to you, may I come to your home to help you. Jadi bolehkah saya boleh apa ya, silakan. Kemudian would you like. Jadi kita dapat menggunakan dua kata ini dengan sopan ya. Ya, supaya orang bisa respon apakah mereka terima atau menolak, mereka juga bisa respon kembali dengan sopan dan teratur ya. Sopan dan teratur itu artinya in English adalah polite. Ya, they make it sound polite. Mereka akan menjawab kita dengan sound polite. Ya, bahasa yang kedengarannya sopan untuk kita karena kita menawarkan dengan bahasa yang santun. Nah, yang paling sopan dalam bahasa Inggris yang kita bisa bicara adalah may I, may atau would you ya. Jangan kita menawarkan bantuan dengan paksa. Ya, kita harus ya pakai bahasa yang baik seperti dalam bahasa Inggris ini. Oke. Ya. Di sini kita lihat ada contoh di halaman 8 page 8 ya, nanti kalian buka page 8 halaman 8 dalam box ya. The following are several models which can be used to offer and their examples. Oke, jadi dalam box itu ada several models ya. Several models itu ada beberapa models. Kemudian their examples. Nah, tadi modals itu apa? Kata kerja bantu. Apa saja kata-kata kerja bantu? Yaitu can berteman dengan could. Can itu selalu diikuti juga dengan could ya. Sama-sama temannya ya. Can, could. Kemudian may, lalu will, would, shall ya. Oke. Jadi itulah modals. Kalau ditanya apa modals? Modals itu kata kerja bantu yang bisa kita kenal dengan can, could, may, will, would, shall. Ya, shall. Apa contohnya? Misalnya kalau kita pakai can atau could. Can I help you? Atau could I get you drink? Could I get you drink? Kemudian may I help you plant the flowering tree? Oke. You may use my bicycle. You may use my bicycle. Nah, kalau kita pakai modals will, berarti contohnya will you drop my house? Will you drop by my house? Ya. Will you drop by my house? Kemudian would. Would ini kita bisa lihat contoh. Would you like a piece of watermelon to dessert? Ya. To dessert. Kemudian shall. Shall ini kita lihat contohnya. Shall we take all the cakes for you? Shall we take the cakes for you? Oke. Nah, itu beberapa contoh kata-kata ungkapan offering help yang menggunakan modals. Jadi sekali lagi modals adalah kata kerja bantu yang menggunakan can, could, ya, will, would, may, shall, ya. Sehingga itu kalau kita sudah terbiasa, maka orang melihat kita itu jadi orang yang santun, yang selalu menawarkan bantuan dengan sopan. Dalam bahasa Inggris, kita kelihatan sopan seperti itu. Nah, kalau kita sudah terbiasa, maka dalam kehidupan nyata, kita juga selalu sopan menawarkan bantuan kepada orang.
Ya, itu juga bagian dari kita belajar etika yang baik untuk menawarkan bantuan. Nah, tugas seperti tadi di awal Pak Guru sampaikan, tolong perhatikan task 7 di halaman 8 dari number 1 sampai number 10 ya. Di situ kalian coba lihat berdasarkan dialog di task 6 ya. Kalian lihat dialog yang ada di task 6 antara Bayu dan Niken itu. Kalian lihat di situ. Nah, lalu kalian cocokkan, kalian perhatikan. Oke, sekali lagi. What is the dialogue about? Ya, what is the dialogue about? Kemudian, what is Niken's problem? Nah, itulah yang kalian boleh isi dari number 1 sampai ke number 10. Ya, tolong perhatikan ya. Itu tugas untuk task 7. Kalian setelah kerjakan, kumpul di kertas. Sudah? Setelah dijawab number 1 to number 10, jawab di kertas dan kumpul di atas meja Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. See you next meeting.